Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan. Dan kali ini perkuliahan yang akan saya bawakan adalah di mata kuliah penelitian kualitatif. Hari ini saya akan membahas tentang analisis IPA dalam pendekatan fenomenologi. IPA itu Interpretative Phenomenological Analysis. Kita setback sebentar ya tentang fenomenologi. Tentunya ketika kita mau belajar tentang analisis fenomenologi, kita kembali lagi mengingatkan pada pertemuan yang keempat dulu tentang fenomenologi atau pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Nah, kebanyakan mahasiswa itu ketika menggunakan pendekatan fenomenologi itu beranggapan bahwa karena saya meneliti fenomena maka saya menggunakan fenomenologi. Ya semua yang ada di sekitar kita ketika itu masuk dalam lingkup kesadaran kita dan kemudian menjadi perhatian yaitu adalah fenomena. Ya sesuatu yang disadari atau ditangkap oleh kesadaran kita itu namanya fenomena. Ya, jadi fenomena itu ketika benda atau objek itu sudah dalam tanda kutip terkontaminasi oleh kesadaran kita. Nah, kesadaran kita itu kan ada banyak hal yang mempengaruhi ya. Pengalaman masa lalu bisa, harapan ke masa depan bisa, dan itu membentuk bagaimana cara kita mempersepsi objek. Nah, ketika objek itu sudah diintervensi oleh kesadaran kita, maka itu menjadi fenomena. Jadi semua hal itu ya fenomena ketika kita menyadarinya atau masuk dalam kesadaran kita. Itu namanya fenomena. Sementara objeknya yang asli, objek yang sesungguhnya, itu kan sebenarnya sudah tidak asli ya, karena sudah kita persepsi. Tapi objek yang asli itu sendiri, itu namanya nomena. Nah, nomena ini yang sulit sekali kita mendeteksinya. Sehingga ketika masuk dalam lingkup kesadaran, ya sudah itu menjadi fenomena. Jadi bukan berarti lantas semua hal bisa didekati dengan penelitian atau pendekatan fenomenologi hanya karena alasan bahwa kita meneliti tentang fenomena ya semua yang kita teliti itu berangkat dari fenomena. Baru kemudian fenomena tersebut apakah sebuah problem yang memang harus diatasi dengan melalui penelitian atau sebuah keunikan, sesuatu yang signifikan, sesuatu yang eh, krusial, sesuatu yang urgent, important untuk diteliti. Nah, itulah baru kemudian lahir namanya masalah penelitian atau keunikan penelitian. Nah, dari situlah sesuatu fenomena itu layak untuk diangkat menjadi penelitian atau diangkat menjadi problem penelitian atau diangkat menjadi fokus penelitian. Nah, dari situ dan itu pun masih banyak memungkinkan berbagai pendekatan yang digunakan, bukan cuma fenomenologi. Jadi bukan lantas karena fenomena yang jadi perhatian kita, maka itu sudah pasti akan menggunakan fenomenologi. Bukan begitu. Jadi diingat kembali apa itu sebenarnya fenomenologi dan bagaimana menggunakan fenomenologi itu sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian. Jadi biar tidak ada salah paham di situ. Nah, maka dari itu, fenomenologi itu sebenarnya adalah sebuah filosofi, ya, sebuah filsafat sebenarnya. Yang kemudian ketika difungsikan untuk mengungkap kebenaran, maka dia akan menjadi metodologi. Jadi keterkaitan baru dalam fenomenologi adalah telah melibatkan kembali ke pertanyaan yang banyak dibahas tentang apa itu fenomenologi, yang jawaban definitifnya belum ditemukan. Nah, kalau saya mau mencoba untuk menjawab ini, meskipun pastinya bukan jawaban yang tuntas ya. Namanya fenomenologi itu kan terdiri dari kata fenomenon dan logos ya. Dan semua yang berkaitan dengan logos itu kan pasti membahas tentang keilmuannya. Logi itu kan ilmu. Nah, sementara fenomenon itu seperti yang tadi saya bahas, yaitu suatu kenyataan, suatu objek yang masuk ke medan kesadaran kita, yang kemudian itu jadi fenomena. Nah, maka dari itu berbagai cara, berbagai
step langkah-langkah itu akan menjadi metode untuk mencari kebenaran. Nah, pembahasan keilmuannya tentang metode ini disebut logos, disebut metodologi. Sehingga fenomenologi sebagai metode itu akan ada step-stepnya, ada cara-caranya. Karena kalau ngomong metode itu teknis ya. Jadi teman-teman perlu tahu apa perbedaan metodologi dan metode. Karena ini sering sekali di beberapa perkuliahan, bahkan mungkin di video-video saya di Rudi Cahyo TV, bukan Rudi Cahyo TV Psikologi ini ya, yang channel sebelumnya, itu saya membahas tentang perbedaannya. Kalau sudah ada kata logos, berarti itu membahas keilmuannya, bukan teknisnya. Kalau metode itu membahas teknisnya, bagaimana caranya, langkah-langkahnya, itu metode. Tapi kalau apakah langkah-langkah atau cara itu efektif, apa dasarnya, apa alasannya menerapkan itu namanya metodologi. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, jadi fenomenologi itu bisa dilihat sebagai filsafat, yaitu tadi ilmu yang mempelajari tentang fenomena. Kalau fenomena itu segala sesuatu yang ditangkap atau masuk ke dalam medan kesadaran kita. Seperti itu. Nah, kalau ini dijadikan sebuah metode, dijadikan sebuah teknik, maka akan ada step-stepnya di dalam fenomenologi, baik itu bagaimana mengambil data, pertanyaan yang tepat untuk penelitiannya, terus bagaimana mengelola atau menganalisis datanya, dan seterusnya. Nah, kali ini yang akan kita bahas tentang analisis data dengan pendekatan fenomenologi itu. Nah, sebelum itu, karena tadi kita sudah menyinggung tentang filsafat, maka kita tidak bisa melupakan para tokohnya. Nah, ini juga dulu di pertemuan keempat kita sudah menyinggung beberapa tokoh ini. Nah, ketika kita mau memisahkan antara interpretatif phenomenological analysis yang tadi disebut IPA, sebenarnya ketika kita ngomong IPA ada lagi namanya DPA. DPA itu Descriptive Phenomenological Analysis. Ya, nah kalau yang Descriptive Phenomenological Analysis ini biasanya identik dengan pendekatannya Edmund Husserl. Meskipun sebenarnya saya mau bilang meluruskan, bukan meluruskan sebenarnya, tapi mau mengembalikan apa sesungguhnya misi dari teman-teman atau tokoh-tokoh eksistensialis ini ya. Kan kalau di sini kelihatannya Edmund Husserl itu yang tadi saya bilang identik dengan deskriptif fenomenologi, sementara Martin Heidegger katanya identik dengan hermeneutik atau interpretatif fenomenologi. Nah, ini sebenarnya begini ya, misinya sama. Kalau kita sudah ngomong eksistensialisme itu misinya sama. Misinya adalah mengenali semurni-murninya ada. Kalau dalam tanda kutip itu ada. Atau kalau dalam bahasa yang lebih gampang, objek lah ya, objek. Ya, karena diri kita sendiri ini yang kita bilang subjek ini sebenarnya juga objek ya. Terus benda-benda di sekitar kita itu juga objek. Nah, sementara ketika orang itu menceritakan, melihat benda, menceritakan benda itu kan sudah tidak murni lagi karena dipengaruhi oleh bagaimana kita itu berpikir dan merasakan. Maka dari situlah objek itu jadi tidak murni. Nah, dialog objek-subjek inilah yang menjadi concern dari teman-teman eksistensialisme ini, sehingga mereka berupaya untuk bagaimana cara memurnikan itu, meskipun itu sulit ya, karena beda-beda ini para tokoh ini melakukannya. Misalnya Edmund Husserl dengan mencoba memurnikan subjeknya, jadi kembali lagi ke awareness, ke consciousness, nah, ke kesadarannya ya. Jadi bagaimana caranya orang yang menyadari itulah yang dinaikkan derajatnya menjadi subjek yang transenden. Jadi subjek yang qualified lah untuk melihat sesuatu itu secara objektif gitu ya. Nah, di situ kalau upaya yang dilakukan oleh Edmund Husserl ini berbeda sekali dengan upaya yang dilakukan oleh Martin Heidegger. Kalau Heidegger kan dialog subjek objek itu butuh jembatan. Akhirnya jembatannya ya di hermeneutik atau di interpretif. Nah, interpretif yang dimaksud di sini bukan menambahkan sesuatu. Kadang kan kita salah sangka.
Diinterpretasikan itu dianggap menambahin sesuatu. Enggak, justru kembali ke misinya eksistensialisme tadi, berupaya memurnikan sesuatu. Jadi membongkar, kalau di sini dekonstruktif sifatnya Martin Heidegger. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang itu sudah terkontaminasi dengan berbagai persepsi, keyakinan, kepentingan, maka itu harus didekonstruksi dulu, dibongkar, sehingga nanti akan murni objeknya itu. Lah lewat hermeneutik inilah yaitu pengenalan simbol-simbol metaforiknya, pengenalan simbol-simbol bahasanya. Karena apa? Karena bahasa itu ketika diungkapkan itu pasti mengandung kepentingan dari orang yang mengucapkan itu. Maka dari itu kepentingan-kepentingan inilah yang harus dibongkar melalui bahasa-bahasa yang digunakan. Itu adalah ilmu hermeneutika lewat situ. Nah, ini beda sekali dengan Sartre misalnya. Kalau Sartre sebenarnya Sartre itu maksudnya dalam hidupnya itu sebagian besar masih concern dengan konflik subjek objek, ya, konflik yang sampai pada akhirnya sebenarnya dia tidak menawarkan sebuah metode seperti hermeneutiknya Martin Heidegger, tapi lebih kepada bagaimana cara dia sendiri berdamai dengan konflik subjek objek itu dengan cara menemukan jalan tengahnya, tidak sebagai metode, tapi sebagai entitas baru lah ya, kayak imajinasi, terus emosi, terus seni. Itu katanya dia itu adalah penjembatan untuk mempertemukan atau mendamaikan subjek objek itu. Itu kalau secara filosofinya. Tentu saja di konteks ini dalam perkuliahan ini kita tidak sedang akan lebih dalam atau lebih jauh membahas tentang filosofinya ya. Kita akan fokus lagi kepada analisis IPA dalam pendekatan fenomenologi. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan pengantar singkatnya. Nanti teman-teman secara detailnya bisa dibaca di bukunya Bertens ya, tentang Husserl, Heidegger, Sartre ataupun Maurice Merleau-Ponty. Nanti boleh dibaca di situ. Nah, fenomenologi sebagai metodologi tadi yang sudah saya bilang, ini adalah logos atau ilmu yang membahas tentang bagaimana mengungkap kebenaran dari fenomena. Karena fenomena itu sendiri kan contaminated sebenarnya. Karena contaminated, maka itu harus dimurnikan. Murnikannya inilah melalui metode-metode yang ada di fenomenologi. Ya. Sehingga pengalaman dari subjek, kalau nanti di penelitian itu ada subjek atau partisipan, itu harus dimurnikan. Benar-benar sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, dan dialami oleh subjek itu. Ya, jadi si peneliti ini membantu untuk memurnikan objek yang dialami oleh partisipan. Tadi saya juga sudah menyinggung ada deskriptivis dan interpretivis atau deskriptif phenomenological analysis, ada interpretif phenomenological analysis. Kalau yang deskriptif ini meyakini bahwa menangguhkan pendapat pribadi untuk sampai pada presentasi deskriptif dari suatu fenomena yang tunggal dan esensial adalah sesuatu yang memungkinkan. Jadi menahan prasangka-prasangka kita, pendapat kita tentang sesuatu, sehingga sesuatu itu biar apa adanya. Termasuk ketika kita memandang pengalaman subjek, ya harus biar sudut pandang subjek aja yang punya peran di situ, bukan sudut pandang kita. Nah itu. Terus deskriptivis ini berpikir bahwa jika ada lebih dari satu realitas, itu akan membuat keraguan, ketidaktahuan, dan kurangnya kejelasan. Sehingga memang harus diurai ya. Yang dimaksud itu adalah pemisahan antara prasangka subjek dengan realitas objek. Berarti kan ada dua realitas ya, realitas objeknya sendiri dan realitas subjek. Nah itu bisa dimurnikan atau dipisahkan. Itu memungkinkan katanya deskriptivis. Kalau interpretivis, ada banyak sekali realitas yang tidak terhingga, banyak, dan itu ya tadi, sejak realitas itu ada pun, itu sudah contaminated. Artinya kalau di istilah Malevite-nya Heidegger itu ya sudah terlempar. Kita itu sudah dalam kondisi, atau semua objek lah ya, itu dalam kondisi ya sudah tidak murni lagi. Sudah tidak
Jadi tidak merdeka lagi, gitu, tidak bebas lagi. Apa yang kita miliki hanyalah interpretasi. Jadi semuanya itu karena interpretasi, sehingga ini memungkinkan untuk menginterpretasi dalam upaya memurnikan objek tadi. Nah, maka dari itu tadi kalau dari cikal bakalnya dari Husserl, maka lahirlah analisis-analisis yang sifatnya sangat deskriptif. Di antaranya adalah DPA, Descriptive Phenomenological Analysis, yang itu di-generate ya oleh Georgi, dan yang dibuat oleh Carlson itu adalah EPP. Ini dulu pernah saya pakai ketika saya skripsi ya dulu. Empirical Phenomenological Psychological Analysis, EPP. Nah, sementara kalau yang IPA ini di-generate oleh Smith. Nah, ini Interpretative Phenomenological Analysis. Pada sesi ini kita akan bahasanya salah satu analisis, yaitu Interpretative Phenomenological Analysis. Secara lebih lengkapnya ini ada buku yang teman-teman boleh akses. Kalau di mahasiswa kami bisa mengaksesnya di Psyche ya, tapi untuk teman-teman yang lain mungkin boleh dicari bukunya, entah itu di perpustakaan, di toko buku. Dan ada juga ini yang versi bahasa Indonesianya milik Lakahia ini. Ini juga boleh, di dalamnya juga dibahas bahkan dua ya, di DPA sama IPA. Descriptive Phenomenological Analysis sama Interpretative Phenomenological Analysis. Nanti boleh juga dibaca-baca di situ. Nah, IPA itu punya tujuan untuk mengeksplorasi secara rinci bagaimana partisipan memahami dunia pribadi dan sosial mereka. Dan hal utama bagi kajian IPA adalah makna dari pengalaman, peristiwa, keadaan tertentu yang dialami oleh peserta. Jadi seperti yang tadi saya bilang, menggunakan sudut pandang peserta untuk menghayati makna dari pengalaman yang mereka temui. Nah, dulu pada waktu pertemuan yang keempat, saya itu menekankan bahwa yang namanya fenomenologi pasti berbasiskan atau lebih banyak berpijak pada pertanyaan apa pengalamannya dan bagaimana mengalami. Jadi di dua itu nanti yang akan dieksplor, digali secara dalam dari si subjek dari sudut pandang orang pertama atau dari sudut pandang subjek. Pendekatannya bersifat fenomenologis karena melibatkan pemeriksaan terperinci tentang dunia kehidupan partisipan. IPA mencoba untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi dan berkaitan dengan persepsi pribadi individu atau nilai penting suatu objek atau peristiwa, dan bukan untuk menghasilkan pernyataan objektif tentang objek atau peristiwa itu sendiri. Jadi ini berupaya untuk ya misinya semuanya di eksistensialisme tadi ya, untuk benar-benar objek itu menyuarakan, menunjukkan, menampilkan dirinya apa adanya. Nah, itu yang misi yang utama yang memang harus dipegang ya. Itu yang jadi pengingatnya kita ya kalau mau menggunakan pendekatan fenomenologi. Analisis dalam IPA dilakukan dengan menjalankan 3 pilar. Fenomenologi yang bersandar pada epohe itu penundaan prasangka ya. Jadi kan ketika kita menghadapi objek, itu pasti ada prasangka terhadap objek itu. Maka segala prasangka yang bisa dipengaruhi oleh pengetahuan kita, dipengaruhi oleh harapan kita, dipengaruhi oleh pengalaman kita, itu ditahan lebih dulu, itu namanya epohe. Terus interpretasi yang bersandar pada pemahaman setiap pernyataan partisipan tanpa melepaskannya dari seluruh transkrip. Maksudnya kalau ini fokus kepada kita memahami banget, benar-benar harus memahami apa yang dinyatakan oleh subjek, ya, dengan tidak kemudian mencomot, misalnya 1 kalimat, 2 kalimat kita comot, karena kalau kita comot maka itu akan melepaskan dari makna kontekstualnya yang dimaksud oleh subjek. Padahal sebenarnya ketika subjek itu bercerita banyak banget, itu kan satu hal dengan hal yang lain tidak mungkin dilepaskan, saling terkait. Bahkan dengan konteks di mana subjek itu hidup, di mana subjek itu berada, itu pun terkait, tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu, ya kemurnian dari objek atau realita itu ya harusnya juga termasuk memurnikan konteks. Artinya konteks itu tidak tercabut. Jadi tidak
dicomot gitu ya, terus kemudian mengabaikan konteks atau cerita secara keseluruhan. Terus kemudian bersifat ideografis, ini berfokus pada keunikan si partisipan. Karena kita menggunakan sudut pandang partisipan, pikiran, perasaannya partisipan, maka ya sifatnya unik. Tidak menggunakan sudut pandang kita, tidak menggunakan sudut pandang peneliti, tidak menggunakan sudut pandang orang lain, tapi partisipan kita. Nah, secara stepnya atau langkah-langkahnya, ini ada 5 langkah ya dalam IPA. Yang pertama, membaca berkali-kali. Ini tujuannya untuk memahami secara keseluruhan ya, transkrip atau data-data yang diungkapkan oleh subjek. Yang kedua itu membuat catatan awal. Ini bisa kita membuat menggarisbawahi hal-hal penting ya, karena kita boleh sebenarnya mengomentari itu, tapi dalam rangka memperjelas hal penting yang diungkapkan oleh subjek. Itu namanya catatan-catatan awal atau initial noting. Nah, setelah itu kita baru merumuskan tema-tema awal. Tema awal ini ya ketika dari satu pernyataan subjek, dari kalimat subjek itu kan bisa saja kita menarik satu tema awal. Nah, tema-tema awal ini nanti akan dikumpulkan menjadi tema yang lebih besar, yang lebih abstrak, namanya tema superordinat. Nah, dari tema-tema superordinat ini kita coba bikin nanti polanya, karena kan kita menganalisis ini tiap partisipan. Nah, nanti di akhir kita harus lihat polanya seluruh partisipan. Nah, itu 5 step dalam IPA. Nah, ini penjelasan detailnya. Yang pertama, membaca berkali-kali. Tujuan dari membaca transkrip berkali-kali adalah biar kita lebih paham, akrab, menghayati. Makanya dari dulu itu, zaman-zaman ketika transkrip itu harus dilakukan secara manual ya, artinya ngetik sendiri, dan itu pun pakai kaset dulu itu ya. Pakai kaset itu kan berarti harus rewind, play, rewind, play, rewind, play. Itu nempel banget itu dulu zaman saya mentranskrip itu sampai berjam-jam, tapi memang capek ya, memang pegel di sini rasanya ya. Tapi akhirnya dampak positifnya kita nempel banget, paham banget apa yang dikatakan oleh subjek, bahkan kita hafal letak-letaknya. Nah, transkrip itu sebenarnya adalah pengalaman partisipan dalam bentuk tertulis. Membaca transkrip berkali-kali menunjukkan upaya serius dari peneliti untuk menyatu dengan pengalaman partisipan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, membuat catatan-catatan awal, initial noting. Ini tadi sudah saya jelaskan. Catatan-catatan awal dibuat dengan memberi komentar-komentar. Jadi kita bisa memberi komentar tentang maksud dari si subjek, tapi tanpa menyimpang dari maksud itu. Kadang-kadang kita tuh perlu menjelaskan ulang, bukan menginterpretasikan sebenarnya, tapi menjelaskan ulang. Nah, ini namanya komentar eksploratoris. Jadi tidak boleh lompat ini step ini. Jadi membaca dulu, terus baru diberikan komentar-komentar eksploratoris. Komentar eksploratoris itu tidak interpretatif. Itu hanya mengulang atau memperjelas. Ibaratnya kalau orang juru bicara itu ya mengungkapkan ulang. Komentar di sini adalah pernyataan interpretatif peneliti terhadap pernyataan partisipan yang dirasakan penting dalam transkrip. Nah, tadi saya sempat bilang, tapi yang perlu digarisbawahi, interpretatif di sini maksudnya adalah membuat itu menjadi lebih jelas, lebih clear. Bukan interpretatif itu menyimpang. Jadi kembali lagi kepada apa yang saya bilang tadi, semangatnya eksistensialisme, bahkan dengan pendekatan hermeneutik sekalipun yang digagas oleh Heidegger, itu bukan untuk nambahin, bukan untuk mengaburkan, tapi untuk memperjelas. Jadi itu interpretatif ini untuk membongkar, memurnikan, bukan untuk tambah menyimpang atau nambahin, bukan ya. Jadi itu jangan salah paham. Komentar di sini untuk memperjelas. Nah, ini tadi baca transkrip, ini contohnya ya. Yang ditampilkan di sini ada transkrip di sebelah kiri. Terus kemudian kita bikin komentar eksploratoris, itu yang bagian kolom tengahnya itu ya. Nah, nanti baru kita akan melahirkan tema emergen di sebelah kanan. Tapi itu masih belum ke sana stepnya ya. Masih sampai pada komentar eksploratoris. Itu silakan teman-teman dilihat di situ seperti apa komentar eksploratoris. Nah, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau ada komentar-komentar terhadap
contoh ini ya, mungkin barangkali saja, oh saya kurang paham di bagian ini, oh yang bagian ini kok begini ya menurut keyakinan saya, itu silakan aja tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab satu persatu. Nah, baru setelah itu kita akan merumuskan tema-tema awal, emergen. Emergen itu sesuatu yang muncul. Makanya emergen itu yang muncul di awal. Nah, dari komentar-komentar eksploratoris ini bisa kita melahirkan tema emergen karena kita kan sudah membuat apa ya, komentar-komentar itu kalau misalnya satu jenis gitu ya, satu kelompok itu bisa kita buatkan namanya, oh ini berbicara tentang ini berarti. Misalnya ada ngomongin A, B, C, itu tentang apa ya ABC ini? Oh, ABC ini tentang bla bla bla, tentang apa ya? Nah, itu namanya tema awal. Jadi tema tidak lagi berupa pernyataan subjek, tapi ini sebuah kata atau frasa yang sifatnya lebih padat ya, lebih konseptual, lebih monumental, tapi ya masih di awal lah, masih berdasarkan atau muncul dari komentar eksploratoris tadi. Sehingga yang perlu dijaga dalam proses ini, termasuk sampai pada tema emergen ini, adalah tetap tanpa prasangka. Jadi epohe itu tetap harus dipertahankan. Nah, setelah ada tema-tema emergen, maka itu bisa diabstraksikan lagi. Tema-tema emergen yang berdekatan, yang sejenis, itu bisa dijadikan satu, dimunculkanlah namanya satu tema superordinat. Teman-teman boleh lihat contohnya. Nah, tema superordinat yang di bagian bawah. Itu nanti secara detailnya boleh teman-teman pelajari contoh-contohnya ini. Termasuk juga boleh membaca bukunya tadi, bukunya Lakahia. Itu detail banget di situ dijelaskan. Nah, setelah punya tema-tema superordinat, tema-tema yang sudah levelnya udah tinggi lah, udah konseptualisasinya, udah abstraksinya udah tinggi, itu kita coba bandingkan satu dengan yang lain, subjek satu dengan subjek yang lain. Nah, itu kita lihat polanya. Kita nanti dalam membuat pola atau membandingkan satu subjek dengan subjek yang lain ini, kita lihat nanti akan kita temukan tema-tema yang unik atau tema-tema yang menonjol di antara subjek. Nah, ini ketika dibandingkan antar subjek ya, pada tabel di sebelah kita bisa melihat semua tema superordinat sekaligus bisa menyaksikan bagaimana satu partisipan terhubung dengan partisipan lain. Jadi dibandingkan seluruh tema superordinatnya, dibandingkan, nah itu nanti akan kelihatan. Misalnya ini tema yang terkait dengan kecanduan. Kecanduan sebagai afliksi atau derita. Nah, ini antar subjek punya pola yang sama ya dari superordinat ini, yaitu kecanduan sebagai afliksi. Nah, ini terdapat tema yang keluar pada semua partisipan, beberapa partisipan, atau hanya satu partisipan. Nah, kita nanti akan menemukan tema yang ada di semua partisipan, ada di sebagian partisipan, atau hanya ada di satu partisipan. Dalam kasus seperti ini, kita bisa membuat bunyi tema yang hanya ditemukan pada satu partisipan. Nah, ini tidak masalah kemudian. Jika ada tema yang itu muncul hanya di satu partisipan, itu tetap kita terima, kita akui sebagai sebuah tema. Jadi tidak masalah itu. Nah, ini yang biasanya disebut dengan tema distintif atau tema-tema khusus yang biasanya sangat unik ada di orang-orang tertentu mungkin ya. Atau kalau dalam hal ini mungkin hanya ada di satu partisipan gitu. Itu tidak masalah. Tidak masalah, itu juga tetap bisa menjadi tema. Nah, demikian untuk pembahasan kita tentang IPA, Interpretative Phenomenological Analysis. Jika ada komentar, pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan coba membaca, membahas, atau mempelajarinya dan kemudian menjawab buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat partisipasinya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.